Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jati Sumara. Saya berasal dari kampus Politeknik Piksi Ganesha Indonesia yang berlokasi di Kota Kebumen. Program studi Teknik Elektronika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rencana perangkat pembelajaran saya pada mata kuliah Matematika 2. Berikut merupakan pernyataan diri saya dalam unjuk kerja ke Dharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT pada unsur pengajaran. Mata kuliah yang mau saya presentasikan nanti adalah mata kuliah Matematika 2. Berikut adalah rencana perangkat pembelajaran pada mata kuliah Matematika 2. Nah, mata kuliah Matematika 2 ini merupakan mata kuliah pada program studi Teknik Elektro di semester 2. Nah, mata kuliah Matematika 2 ini membutuhkan prasyarat, yaitu bahwa mahasiswa harus sudah menempuh mata kuliah Matematika 1 yang ada di semester 1. Deskripsi tentang mata kuliah Matematika 2 yaitu bahwa mata kuliah ini memberikan konsep dasar berpikir matematis berupa eksistensi penyelesaian, alur logika, atau prosedur penyelesaian pada mahasiswa dalam menyelesaikan masalah-masalah real serta dapat menyelesaikan masalah-masalah rekayasa, pemodelan dalam keteknikan yang berkaitan dengan aplikasi nanti ada turunan, integral, dan limit. Nah, kemampuan ini diharapkan nanti bisa digunakan untuk mengikuti mata kuliah tingkat lanjut yang membutuhkan konsep dasar matematika dan analisisnya. Kemampuan yang diharapkan, capaian pembelajaran mata kuliah dari Matematika 2 yang pertama yaitu bahwa mahasiswa mengerti limit serta mampu menentukan nilai limit dari fungsi trigonometri. Kemudian yang kedua yaitu menentukan nilai limit pada fungsi bilangan Euler. Yang ketiga yaitu menentukan turunan dari fungsi aljabar, fungsi trigonometri, fungsi eksponensial, dan fungsi logaritma. Yang keempat, mengaplikasikan turunan fungsi pada kurva dan mengaplikasikan nilai ekstrim dalam masalahan sehari-hari. Yang kelima, memahami pengertian integral sebagai anti turunan dan mampu menentukan integral fungsi dari aljabar, fungsi trigonometri, dan fungsi eksponensial Euler. Yang keenam yaitu menentukan integral tentu dari nanti ada fungsi aljabar, fungsi trigonometri, dan fungsi eksponen Euler dan menggunakan prinsip-prinsip integral untuk menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan garis atau dia juga nanti kurva dan kurva dan menentukan volume benda hasil perputaran kurva pada sumbu tertentu. Kemudian yang ketujuh, menentukan integral rangkap atas daerah sembarang dan daerah tertentu. Jadi di sini nanti ada integral rangkap, tadi ada rangkap 2 dan rangkap 3. Untuk materi pembelajaran yang akan dipelajari itu saya bagi menjadi dua, yaitu materi untuk UTS dan materi untuk UAS. Nah, yang sebelah kiri sini itu adalah materi untuk UTS dan yang berada di sebelah kanan ini adalah materi untuk UAS. Nah, materi untuk UTS itu diantaranya yaitu bahwa tentang mengetahui nilai perbandingan trigonometri pada sudut khusus. Kemudian mempelajari tentang nilai limit fungsi trigonometri. Kemudian mempelajari tentang bilangan Euler dan mencari nilai limit dari fungsi bilangan Euler. Kemudian mencari turunan dari fungsi aljabar dan fungsi trigonometri.
Selanjutnya, mencari turunan fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Kemudian, kemonotonan dan kecenderungan kurva. Kemudian tentang titik belok, titik ekstrim, dan aplikasi nilai ekstrim. Ini adalah materi-materi yang akan diujikan pada UTS. Nah, sedangkan pada UAS yaitu materinya integral tak tentu pada aljabar trigonometri, eksponensial aware, kemudian menggunakan teknik substitusi dan teknik parsial untuk mencari integral tak tentu, kemudian mencari integral tentu pada aljabar dan trigonometri, dan menggunakan prinsip integral untuk mencari luas daerah dan volume benda tegar. Dan selanjutnya yaitu integral rangkap 2 dan integral rangkap 3. Itu tadi tentang materi pembelajaran. Kemudian sistem pembelajaran atau mode perkuliahan itu kita menggunakan pembelajaran menggunakan e-learning karena semester kemarin itu masih dalam suasana COVID sehingga kita menggunakan pembelajaran e-learning. Berikut web e-learning yang kita pakai. Nah, ini e-learning Politeknik Kebumen, PPGI e-learning pada mata kuliah Matematika 2. Nah, pada e-learning itu saya bagi menjadi 16 pertemuan. Di tiap-tiap pertemuan itu sudah ada keterangannya berupa materi, PPT, serta kuis. Ini pertemuan kedua sama yaitu materi dan kuis. Pada bab tertentu misal membutuhkan penjelasan yang lebih supaya mahasiswa memahami, maka saya juga membuat suatu video yang saya upload di YouTube supaya mahasiswa bisa melihatnya berkali-kali sehingga menjadi lebih jelas. Di sini ada video yang saya upload di YouTube, kemudian ada materi PPT, juga ada soal latihan. Video selanjutnya sampai ke pertemuan 16. Kemudian untuk soal di sini kita bisa mengetahui mahasiswa-mahasiswa yang mengerjakan soalnya. Nah, ini adalah kumpulan mahasiswa yang mengerjakan. Jadi bisa diketahui mahasiswa mana saja yang sudah mengerjakan soal dan mahasiswa mana saja yang belum mengerjakan soal. Itu tadi tentang e-learning. Kemudian kita kembali ke PPT lagi. Nah, itu tentang pembelajaran menggunakan e-learning yang saya pakai. Kemudian juga ada sekali itu kita menggunakan Zoom meeting untuk menjelaskan materi. Kemudian juga tatap muka untuk lebih mengenal mahasiswa juga lebih supaya mahasiswa lebih paham memahami materi. Ini tentang sistem pembelajaran. Nah, untuk metode pembelajarannya itu saya menggunakan info-letter bimbing di mana membimbing langkah-langkah step-step mahasiswa dalam menyelesaikan suatu soal. Kemudian tanya jawab, juga pembelajaran berbasis masalah, kemudian melalui diskusi kelompok, dan melalui pembelajaran kooperatif step, student teams achievement division, itu di mana nanti mahasiswa biasanya saya bagi menjadi tiga kelompok gitu, dan di setiap kelompok itu mahasiswa yang paham atau lebih memahami suatu materi nanti akan menjelaskan kepada mahasiswa yang lain yang belum memahami. Ini tentang metode. Kemudian untuk sistem penilaian mata kuliah di Matematika 2 itu ada tugas di sini, kemampuan kognitifnya berupa tugas. Nanti tugasnya saya bobot menjadi 20%. Kemudian kedisiplinan dan afektif itu berupa kehadiran dan partisipasi
mana dalam kehadirannya itu 16 pertemuan dan partisipasi itu keaktifan tiap pertemuan berupa rubrik gitu ya, itu saya bobot menjadi 10%. Kemudian tagihan yang selalu ada itu adalah UTS, itu saya bagi bobotnya jadi 30% dan tagihan berupa UAS itu bobotnya 40%. Nah, komponen penilaian tersebut itu menjadi pertimbangan utama dalam memberikan beban nilai akhir dengan standar nilai bahwa nanti yang jumlahnya 80 sampai 100 itu nilainya A dan 70 sampai 79 itu nilainya B, 60 sampai 69 nilainya C, 50 sampai 59 itu nilainya D. Sedangkan hasil yang lebih kecil dari itu nanti nilainya E. Itu demikian tadi presentasi saya tentang rencana perangkat pembelajaran di mata kuliah Matematika 2. Kemudian berikut nanti akan saya lampirkan cuplikan pembelajaran secara tatap muka di mata kuliah Matematika 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita mau membahas tentang turunan aljabar. Nah, kenapa tuh kita belajar tentang turunan aljabar? Jadi ada manfaatnya ternyata. Misal kita mengetahui suatu kendaraan kecepatannya sekian, dengan menggunakan rumus-rumus di turunan aljabar kita bisa mengetahui oh ternyata kecepatan motor itu misalnya jadi sekian. Jadi ada manfaatnya nih kita belajar tentang turunan aljabar. Oke. Nah, pertama tentang lambang turunan. Biasanya itu ditulis dengan Y sama dengan Fx. Bisa juga Y, bisa juga dengan Fx. Nah, turunan itu biasanya itu bisa diturunkan menjadi pertama atau bisa diturunkan menjadi yang kedua. Nah, seringnya yang turunan pertama itu ya. Nah, turunan pertama itu menulisnya adalah Y aksen gitu ya. Nah, atau boleh juga dengan menulis dengan aksen X. Tuh. Dalam artian kalau kita menurunkan X-nya dari fungsi Y-nya, jadi dy per dx. Nah, kalau turunan keduanya berarti Y sama dengan 0 sehingga F 0x atau bisa juga nanti F petiknya 2 gitu ya. Nah, ini jadi D kuadrat Y per dx. Nah, itu lambangnya, penulisannya. Ini penulisan fungsinya, ini penulisan turunan pertamanya, ini penulisan turunan yang kedua ya. Kemudian kita mau memahami tentang rumus-rumus turunan. Jadi yang pertama, misal di sini ada Fx, K itu suatu konstanta, X dan N itu adalah pangkatnya. Nah, jadi K-nya di K, bisa K, N-nya terus turun ke bawah gitu ya. Nah, K dikali N dikali dengan X, N-nya dikurangi dengan 1. Nah, ini rumus yang pertama. Kemudian rumus yang kedua ada Fx sama dengan K, itu kan konstanta. Misalnya nilainya Fx sama dengan 5, Fx sama dengan 3, jadi turunannya F aksen X itu nilainya 0. Oke. Ada lagi rumus yang ketiga yaitu bahwa Fx itu sama dengan U pangkat N. Nah, U di sini itu adalah fungsi X, misalnya 2x plus 3. Jadi F aksen X-nya kita turunkan dulu N-nya, jadinya N-nya ke depan, turun U pangkat N-1 baru dikalikan U pangkat 1 U aksen ini, U aksen atau turunannya dari U nilai X dalam kurung. Nanti akan lebih mudah jika kita masuk ke contoh soal gitu ya. Oke. Yang nomor 4 itu Fx sama dengan U dikali V, ini fungsi U, ini fungsi X. Jadi maka F aksen X-nya yang U kita turunkan dulu, baru nanti dikalikan dengan V, ditambah V-nya kita turunkan, baru dikali dengan U. Fungsi yang kelima yaitu bahwa Fx sama dengan
U per V, ini pembagian. Nah, kalau pembagian maka F aksen X-nya atau turunan pertamanya itu U aksen, berarti U-nya diturunkan dulu, dikali dengan V, ditambah dengan V aksennya, dikali dengan U, dibagi dengan pembaginya V kuadrat, gitu ya. Ini ada hampir sama dengan yang tadi. Kalau fungsi K konstanta maka turunannya 0 ya. Kalau fungsinya X aja ya, nggak ada angka-angka, berarti turunannya 1 ya. Kalau turunan fungsinya Kx konstanta gitu ya, X nya hilang. Nah, kalau Fx-nya X pangkat N, berarti F aksen X-nya N-nya ke depan ya. N-nya ke depan, jadi X F min 1. Oke, yang kelima ini F X fungsinya K X pangkat N. Ini ada punya konstanta ya, pangkatnya yang ke atas turun ke bawah ya, dikali dengan N min 1. Kemudian Fx sama dengan Gx plus Hx. Ini ada dua fungsi, jadi masing-masing kita turunkan. Tandanya yang persamaannya 7. Di sini ada Fx, ada Gx dikurangi Hx. Ini minus, sama-sama juga yang Gx-nya diturunkan, Hx-nya juga diturunkan. Gitu ya. Ini kita memahami tentang rumus-rumus untuk turunan. Jadi akan lebih paham itu kalau kita latihan soal ya. Yuk contoh, di sini ada contohnya. Misal contoh, tentukanlah turunan pertama dari X pangkat 7 gitu ya. Nah, jadi diketahui nilainya itu 7. Ditanyakan F aksen X-nya. Nah, F aksen X-nya berarti kan pangkatnya turun ke bawah ya. N X N min 1. Jadi N-nya 7, X pangkat 7 min 1. Iya, 7 min 1 hasilnya. Nah, oke. Nah, yang ini dulu saja. Nah, ini contoh tentukanlah turunan kedua. Nah, kita disuruh mencari turunan kedua dari fungsi Fx 1/5 X pangkat 5 ditambah dengan 4/3 X pangkat 3 dikurangi 5X plus 3. Oke, kita turunkan dulu turunan yang pertama. Di soalnya F aksen X-nya lihat enggak ke print. Ya coba 1/5 X pangkat 5. Berarti di sini kan 1/5 ya. Tuh 5-nya kan turun ke bawah. Ini 5-nya kan. Nah, ini berarti X pangkat 5 min 1. 1/5 dikali 5 hasilnya 1 toh. Di sini X pangkat 5 min 1 hasilnya X pangkat 4. Oke, yuk yang ini 4/3 X pangkat 3 jadinya 4/3 dikali 3, makanya turunkan ya. Jadi X pangkat 3 min 1. Nah, turunan dari min 5X adalah min 5. Turunan dari 3 konstanta 0. Oke, tadi ini sudah 4X yang 4/3 dikali 3. 3-nya kan dicoret ya. Jadinya 4X kuadrat. Ini konstantanya min 5. Ini turunan pertama. Nah, kita disuruh mencari turunan yang kedua. Ini berarti diturunkan lagi kan ya? 4-nya turun ke bawah. Sini 4X pangkat 4 min 1 ditambah dengan 4 kali 2 ya. X 2 min 1. Turunan dari min 5 0. Oke, ini 4X pangkat 3 ditambah dengan 8 Oke, jadi turunan kedua dari X
Belum, yuk coba kita latihan soal ya. Ya. Oke. Coba yang ini ada soal nih nomor 1. Diketahui fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 2x plus 1. Coba dicari nilai f aksen x-nya, turunan pertamanya berarti ya. Ya. Nah, Maju gak Bu? maju yuk silahkan. Nah, speakernya. Tapi Ya. langsung hitung di depan gak apa-apa Bu? Ya boleh sini. Langsung nembak sini ya. Oke. Ya. 4x pangkat 3. Ya, misalnya ya. Kemudian f aksen x-nya sama dengan 3 dikurangi 1 2 apa dari 1 oke 12 ya tambah oke ya jawabannya apa ya? B ya oke. Gimana yang lain, ada pertanyaan? Bisa ya? Oke bisa, ya coba satu lagi latihan ya. Nah coba yang minus nih, yang nomor 1. Tentukan turunan pertama dari min 3x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 min 5. Bisa? Boleh, ada yang mau maju? Ya. Boleh di bawah ya, boleh di bawah. Susah ya? Habis ini makan ya? Yang 3 x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 min 5. Ya. X-nya 4-nya turun ya. 1 2 3 min 1 ya. Ya, satunya. Oke. Ya. Iya. Terima kasih. Gimana yang lain bisa dimengerti? Bisa. Bisa. Ini tadi minus, yang dari positif. Nah coba satu lagi, bagaimana kalau soalnya itu seper? Jadi tentukan turunan pertama dari fx sama dengan seper x pangkat 5. Gimana nih cara mengerjakannya ya? Oh ya. Iya, x pangkat 5. Yang bagus. Ya. Dan x-nya naik ke atas ya. Jadinya x pangkat. Mau naik dulu kali ya, kan? Ya, di bawah. Kalau naik jadinya kan x pangkat minus 5. Oke, nah, sekarang turun min 5 x pangkat min 5. Iya. Min 5 x. Nah, bagaimana jika min 6-nya ditulis ke bawah? Jadinya sama dengan min 5 per
naik turun per gitu ya. Nah, tadinya di bawah kita mau menyelesaikan bersamaan efek, jadi kita naikkan dulu karena di bawah positif, ke atas jadi negatif. Sudah ketemu hasilnya, biar hasilnya lebih cantik, itu kan X-nya taruh ke bawah, gitu ya. Sampai sini bisa dimengerti tentang fungsi aljabar dan rumus-rumusnya. Nah, untuk kita lebih memahami, saya kasih tugas ya. Kumpulkan minggu depan. Jadi nanti cari di buku matematika teknik di perpustakaan itu halaman 140 bukunya matematika teknik, halaman 140 itu nomor 1 sampai 5. Hanya 5 saja ya. Dikerjakan, jangan lupa. Udah anak enggak tuh soalnya Bu? Kenapa? Udah anak enggak soalnya Bu? Sepertinya sih begitu. Ya baiknya Bu nanti ke 5 nomor. AB biasanya. 10 minum tadi. Oke, sampai sini saya akhiri, kita lanjutkan minggu depan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.